Selamat siang, Ibu Maaf Refni. ya, mengganggu waktu Bu Intan. Tidak apa-apa. Saya mengadakan praobservasi sebelum Bu Intan masuk dalam kegiatan observasi. Kira-kira hari apa Bu Intan ingin mengadakan kegiatan observasi? Iya, seperti apa yang Bu Refni minta saya ya. Bu Refni kan ingin masuk ke dalam kelas saya untuk menjadi supervisor ya. Saya bersedia. Boleh Bu, dimasuk saja ke kelas saya, mengikuti kegiatan pembelajaran saya pada esok hari Bu. Hari Kamis ya Bu. Hari Kamis. Kira-kira tujuan pembelajaran yang akan dilakukan besok seperti apa? Iya, saya sudah merancang kegiatan pembelajaran besok. Saya akan menggunakan tujuan pembelajaran itu dengan percobaan Bu. Jadi anak-anak itu melakukan sebuah percobaan. Dengan percobaan itu nanti anak-anak dapat menganalisis konsep dasar dari gaya, karena materi yang saya ambil adalah gaya otot dan gaya geser. Kira-kira dari tujuan tersebut area pengembangan yang akan dicapai seperti apa? Saya menekankan kepada pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Seperti yang kita ketahui, pembelajaran berdiferensiasi itu kan melihat bagaimana kebutuhan murid dan kita mengedepankan apa yang dibutuhkan oleh murid. Jadi saya mengedepankan itu dengan pembelajaran berdiferensiasi, lalu dengan strategi-strategi yang nanti akan saya buat per konten Bu. Jadi kontennya itu saya bedakan dengan gaya belajarnya. Ya, gaya belajar anak itu kan tergantung dari anak tersebut, jadi tidak bisa kita paksakan. Besok itu saya ingin mencoba membuat sebuah kelompok, lalu kelompok itu sudah saya analisis sebelumnya. Jadi di hari sebelumnya sudah saya analisis kelompok mana yang masuk ke gaya belajar kinestetik, lalu ke gaya belajar auditory gitu ya Bu ya. Jadi kita sudah memetakan. Nah, jadi setelah saya petakan dengan pasti dengan tes dulu ya Bu ya, tes melihat kemampuan anak. Di situ saya akan menggunakan konten yang berbeda. Jadi anak itu tidak dengan satu konten, dengan video. Terkadang anak ada yang daya tangkapnya itu tidak hanya dengan video, tapi dia lebih senang dengan gerak seperti kinestetik ya Bu ya. Jadi saya akan menyesuaikan itu. Jadi besok insya Allah saya akan mempraktekkan ke anak-anak menjadi sebuah pembelajaran yang berpusat pada diferensiasinya Bu. Baik, dari tadi yang sudah dijabarkan ya tujuannya yang dijabarkan, kemudian area pengembangannya seperti apa. Kira-kira untuk melakukan hal tersebut strategi apa yang akan Ibu persiapkan? Iya, jadi saya mulai dari hari ini sudah mempersiapkan yang pasti kontennya dulu, lalu LKPD-nya. Jadi LKPD yang memang menyesuaikan dengan karakter anak dan gaya belajar tersebut gitu. Lalu saya juga menyiapkan strategi yaitu membuat anak berkelompok. Jadi karena dengan berkelompok mereka bisa saling tukar pikiran, berpendapat. Lalu biasanya anak-anak yang memang gaya belajarnya sama itu akan kesukaannya akan sama Bu. Seperti itu. Jadi itu strategi saya. Baiklah. Jadi seperti itu ya. Iya. Yang dilakukan. Mudah-mudahan besok kita masuk ke observasi dengan lancar. Iya. Oke, terima kasih Bina waktu. Iya, sama-sama Ibu Refni. Iya, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabarnya anak-anak hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Kira-kira hari ini kalian ingin belajar atau tidak? Ingin belajar. Kalau usah tegang, duduknya santai ya. Duduknya santai saja. Hari ini siapa yang tidak masuk? Masuk semua. Tapi tepuk tangan dulu dong. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Pimpin doa biasanya kalau ingin mulai pelajaran siapa yang pimpin? Kita ayo pimpin doa dulu. Siap.
kita lanjutkan dengan menyanyikan lagu Garuda Pancasila, ya. Anak-anak boleh berdiri supaya lebih semangat. Berdiri sayang. Kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Sudah siap sayang? Idam, sudah siap nak? Ya. Oke, kita mulai ya. Keluarkan suaranya ya. Yuk. Belum, tunggu nadanya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, pintar. Satu kali lagi ya. Tunggu. Ya. Bareng dengan lagunya ya, bareng dengan lagunya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, pintar. Boleh duduk kembali sayang. Baik anak-anak, yang akan kita pelajari hari ini itu mengenai gaya otot dan gaya gesek. Ya, tujuan dari pembelajaran kita kali ini untuk mengetahui konsep dasar dari gaya otot dan gaya gesek. Jadi melalui nanti sebuah percobaan, nanti anak-anak mempraktekkan ke depan. Ya, nanti ada beberapa yang akan ibu praktekkan. Nanti dari percobaan, anak-anak dapat mengetahui konsep dasarnya dari gaya otot dan gaya gesek. Seperti itu ya. Anak-anak akan lebih memahaminya lagi. Kalau kemarin kita sudah belajar apa IPAS-nya? Tentang apa? Panca indera ya. Yang lalu kita sudah belajar panca indera. Panca indera ada berapa? 5. Nah, sekarang kita belajar mengenai gaya otot dan gaya gesek. Ya. Sekarang ada pertanyaannya dulu nih. Nah, apa pengaruh gaya terhadap benda? Kira-kira gaya itu kan sebuah tenaga ya? Nah, kalau ada tenaga, kira-kira benda yang kamu sentuh bisa bergerak atau tidak? Bisa. Bisa, karena dengan adanya gerak atau dengan adanya gaya. Nah, sekarang pertanyaan kedua. Apa pengaruh gaya gesek terhadap benda? Gaya gesek itu gaya yang apa sih? Bersentuhan, pintar. Bersentuhan antara dua benda. Contoh, kamu berjalan. Tuh, kakimu pakai alas kaki. Lalu alas kakinya itu bersentuhan dengan lantai, dengan jalan. Itu terjadi gaya apa? Gaya gesek. Lalu kalian punya batu, misalnya ada 2. Kalian sentuhkan, itu juga terjadi gaya gesek. Seperti itu ya. Nah, sekarang Bu Guru ada gambar nih. Nah, gambar apa ya? Gambar apa ini? Ayunan. Siapa yang pernah main ayunan?
dia membutuhkan gaya. Ya, dia perlu gaya. Nah, sekarang Bu Guru mau tanya sama kalian. Di sini ada jenis-jenis olahraga. Siapa yang suka lari? Saya. Nah, lalu siapa yang suka sepak bola? Biasanya laki-laki, perempuan juga suka sepak bola. Ya, siapa yang punya hobi atau kesukaan basket? Nah, pintar. Lalu adu panco. Tahu adu panco? Ini adu panco. Lalu siapa yang punya hobi swimming, berenang? Bisa gaya apa? Bisa gaya apa? Saya belajar. Gaya bebas atau gaya tegak? Gaya bebas. Oke. Lalu siapa yang bisa tarik tambang? Nah, sekarang Bu Guru mau 2 orang. Kita praktekkan ke depan adu panco. Ayo, siapa yang berani? Ya, Rena. Berarti lawannya perempuan. Boleh, boleh. Nah, yuk siap, bersiap dulu. Nanti kita hitung bersama-sama 3 hitungan ya. Hitungan ketiga baru dimulai, oke? Ini adu panco. Oke, Renaldi, ayo. Kita hitung sama-sama. 1, 2, 3. Ayo. Berarti 2 orang lagi laki-laki. Bersiap. Ya, bersiap dulu. Hitung sama-sama. 1, 2, 3. Siap. Ayo, oke, apa yang kamu rasakan ketika melakukan adu panco? Berapa itu? Hah? Biasa. Nah, apa yang Fikri rasakan? Biasa aja buat Butuh tenaga tidak? Ada gaya tidak di dalam panco? Ada gaya tidak, Kila? Ada. Nah, sekarang dulu ada 1 lagi yang harus dipraktekkan. Tarik tambang. Supaya adil, 3 laki-laki, 2 perempuan. Yang duduk, yang duduk dulu. Ya, duduk dulu. Yuk, biar bergantian. Idam. Boleh, 2. 1 lagi. 1 lagi. Ya. Ya, tunggu dulu. Renaldi sebelah sini. Radit, ayo Radit. Boleh, berdua. Ya, sama Habib. Boleh. Ini. Ya, jangan dorong orang nanti tangannya jatuh. Ya, pegang kakinya. Oke, pegang kakinya. Ini kakinya ke ini, sebentar dulu. Lepas dulu. Yang perempuan mau ikutan tidak? Apanya yang iya, sebentar ya. Ini caranya. Jangan talinya jangan ini, udah pegang. Udah, jangan terlalu kesini lagi. Udah, agak diangkat. Nih, sampai dulu. Ntar dulu, nanti Bu Intan yang jatuh. Yang perempuan ikut. Ya, ayo.
Ya. Mengerti sampai sini? Paham? Pintar. Oke, kita lanjutkan. Setelah ada gambar, kalian tadi sudah mencoba adu panco, ya kan? Sekarang ibu mau menampilkan, coba perhatikan. Di sini ada teka-teki silang atau puzzle namanya. Apa namanya? Puzzle. Di dalam puzzle ini, anak-anak bisa menemukan beberapa kata. Ya, beberapa kata ya Idan ya. Idan, beberapa kata ya yang ada di dalam puzzle ini boleh mendatar, ya, boleh tegak, boleh miring. Kamu cari sedapatnya kata-kata ini. Kata-kata ini adalah kata-kata yang berkaitan dengan gaya. Coba, siapa yang kira-kira mau coba? Kita mulai dari Fata dulu. Fata, ayo Fata. Dicari. Lalu kalau sudah dapat kata-kata di sininya dicoret mana yang udah kamu dapat. Ya, mau yang mana? Boleh, coret, boleh. Iya, dicoret. Olahraga. Di sininya juga berarti udah dapat nih. Olahraganya dicoret. Oke, bertepuk tangannya. Yuk, bergantian. Ini boleh, kamu boleh pilih ya, boleh pilih, boleh. Pokoknya dari puzzle itu kamu menemukan kata-kata. Aktivitas, betul. Mana coba dicoret aktivitasnya? Betul tidak? Ya, beri tepuk tangan kepada Luna, coba Luna. Yo, Luna. Cari Luna kata-katanya. Ada lagi tidak? Masih banyak. Boleh yang mana aja boleh dicari. Ayo yang mana? Coba dilihat. Banyak ya kata-katanya di dalam puzzle ya? Banyak. Mana coba? Ada yang bisa bantu? Ya, yuk. Dibantuin Lunanya. Di sebelah mana coba? Dilihat puzzle-nya. Mana? Berbalik juga boleh ya, berbalik hurufnya boleh ya. Dilihat nih. Nah, pintar. Ayo coret mana mendorongnya. Cari. Ayo. Oke, beri tepuk tangan. Habib mau coba? Ya, coba Habib mau coba. Lewatnya bener di bawah sana. Nah, ayo Habib mau coba dulu. Yang mana Bib? Apa itu? Otot, pintar. Yuk dicoret ototnya. Beri tepuk tangan untuk Habib. Ada lagi? Kamu coba cari kata-katanya. Apa itu? Bola, pintar. Beri tepuk tangan saya. Masih ada lagi yang mau coba? Boleh? Sayang. Rania. Apalagi kata-katanya Rania? Ayo, apalagi? Cari. Gesek, ada nggak gesek?
santai sayang. Dibantu temennya. Gak apa-apa, kan belajar. Mana anak? Nah, miring. Mati deh. Sebentar. Nah, ayo dibantu temennya. Apa kata-katanya? Hah? Mana? Ya, tuh miring. Berlari. Nah, ayo, Rania. Yuk. Berlari. Jadi dia boleh dari atas ke bawah, boleh dari bawah ke atas gitu ya. Ya, pintar. Beri tepuk tangan semuanya. Nah, ini kata-kata yang ada di puzzle-nya. Oke? Sekali lagi mana tepuk tangan beriannya? Ya, belum dicoret ya? Ya, apa? Ya. Nanti akan kita lanjutkan lagi bermain games puzzle-nya ya. Oke? Sekarang anak-anak boleh bekerja kelompok ya. Bekerja kelompok dari apa yang akan Ibu sampaikan. Oke? Dari apa yang sudah Ibu sampaikan. Nah, kelompok kreatif ini ada beberapa gambar didiskusikan lalu dikerjakan LKPD ya, bareng-bareng didiskusikan. Oke, kelompok mandiri mana? Ya, silakan didiskusikan kelompok mandiri. Lalu ini kelompok beriman, didiskusikan ayo siapa yang baca tulis. Lalu didiskusikan jawabannya. Sama kelompoknya ya. Oke. Lalu kelompok bernalar kritis. Ya, silakan berdiskusi, sayang. Didiskusikan. Nah, isu LKPD-nya berbeda-beda setiap kelompok ya. Setiap kelompok berbeda-beda. Didiskusikan. Jangan lupa nama anggota kelompoknya ya, Nak. Ya, nama anggota kelompoknya. Ya, boleh berdekatan biar gampang berdiskusinya. Ke arah sana. Nah, ya didiskusikan silakan. Ya, silakan didiskusikan. Kelompok kreatif. Nah. Didiskusikan ini dulu. Ini tulis ABCD-nya. Ya, tulis nama kelompoknya jangan lupa. Jadi satu-satu gambar ini didiskusikan kira-kira ini ya, Sri. Nah, kira-kira warna ini kira-kira gayanya gaya foto atau gaya gesek. Satu gambar diskusinya ya.
ya, kerjasama ya. Gambarnya satu-satu dilihat. Nah, ini gambarnya masih lihat tanah lihat. Satu persatu didiskusikannya. Sudah. Lihat gambar itu ya, yang aslinya. Coba dibaca lagi. Ya sayang, ada yang ingin tanyakan?
Ya, beriman udah belum beriman? Kita tambahin di bawahnya sendiri. Ya. Yang maju semua anggota kelompok. Nanti yang baca boleh perwakilan kelompoknya yang baca hasil kerja kelompok boleh. Tapi majunya semuanya maju bareng-bareng ya. Sudah siap? Sudah saya. Mandiri udah belum? Mandiri udah selesai. Berkenalan ini sudah selesai. Bergotong royong udah belum? Sudah. Ya, beriman sedikit lagi selesai. Kreatif udah belum kreatif? Iya, kreatif sedikit lagi. Ya. Mana? Coba. Ya, boleh. Nanti dipresentasikan ke depan ya. Iya, perwakilannya siapa yang buat bicara di depan? Ya. Ya, tinggal kreatif, tinggal kelompok kreatif yang belum. Nanti siapa yang maju ke depan didiskusikan. Ya. Udah dari baca baca ya, kamu bantu dibaca.
jatuh, majuan lagi. Majuan lagi saya. Ya. Yang lain, perhatikan ke depan. Nah, temannya ingin mempresentasikan. Ayo, beri salam dulu lalu menjelaskan. Kami dari kelompok gitu, ayo. Kami dari kelompok kreatif Ingin menyampaikan hasil diskusi. Oke, ya silakan dibacakan hasil diskusinya. Yang keras suaranya biar temannya dengar. Oke, itu gambar yang pertama ya. Membuat vas bunga. Mana vas bunganya? Kasih tunjuk ke teman-temannya. Nah, itu gambarnya. Ini membuat vas bunga. Oke. Yang kedua. Ada gambarnya? Ya, kasih lihat lagi. Ini adalah kerbau. Ngapain itu kerbaunya? Ya, menarik gerobak ya. Oke, lanjut. Oke, ada gambarnya tidak? Ya, kasih unjuk. Ini gambar apa ini? Seorang ibu yang menggendong anaknya. Pintar. Lanjut. Ya, lanjut lagi. Kamu mau dibaca aja. Ya, pintar. Ada gambarnya? Sedang apa ini? Anak sedang apa ini? Bermain sepatu roda. Oke, lanjut. Ya, boleh. Lanjut. Dengan gaya otot kaki. Ada nggak gambarnya? Orang menggoes sepeda. Nah, ini gambarnya. Oke, lanjut. Ya, betul. Nah, ini adalah orang. Ya, Renaldi ya, Renaldi. Kania, perhatikan dulu temennya, nanti gantian. Kamu maju diperhatikan oleh teman. Dia perhatikan dulu. Ini gambar apa yang ditunjukin sama Fata? Ya, ada orang yang sedang bermain bola. Ada lagi sayang sudah? Sudah, beri tepuk tangan dulu untuk kelompok kreatif. Oke, silakan duduk. Selanjutnya, bernalar kritis dulu. Yuk, bernalar kritis. Silakan maju ke depan sayang. Tunggu dulu. Bernalar kritis dulu. Yuk. Ya, beri salam terus sampaikan ke temannya. Ya, kreatif silakan duduk sayang. Terakhir baca. Terakhir baca. Nanti ini maksudnya tadi kan kamu belum baca tulisan kecil. Kamu gak bisa. Yuk, beri salam kan. Dari kelompok bernalar kritis. Ya, silakan. Ya, bagaimana caranya memindahkan benda? Gitu ya, Naya? Oke, bagaimana tuh caranya?
pintar. Didorong, ya, jadi ada mendorong, menarik, dan menggeseknya. Pintar, lanjut. Ya, ada tidak gayanya ketika memindahkan barang? Ada. Oke, lanjut lagi. Ya, boleh digambarkan. Temannya mau menggambarkan bagaimana cara memindahkan barang. Contohnya kontainer ya. Contohnya kontainer yang besar dan berat. Bagaimana supaya barang itu bisa berpindah. Nah, boleh digambarkan. Siapa yang mau gambar? Boleh. Gambar nih. Kamu kan menggunakan apa ini? Kayu kan? Gambar boleh di situ digambar. Ya, papan kayu boleh. Nah, Anindita mau coba menggambar bagaimana caranya memindahkan barang yang besar ya. Kalau barang yang ringan bisa diangkat tidak? Bisa, tapi kalau barangnya besar, kamu tidak kuat mengangkatnya. Lalu menggunakan apa? Ini yang lagi dipaparkan oleh kelompok bernalar kritis. Menggunakan kayu. Ya, hebat. Masih ada lagi yang ingin disampaikan? Ya? Oh, pintar. Beri tepuk tangan sayang. Ya, hebat bernalar kritis. Oke, terima kasih. Boleh kembali ke mejanya. Oke, selanjutnya Beriman. Yo, Beriman. Kelompok beriman. Kenapa? Dah, ayo Habib sini ya, ayo. Gak usah pelukan. Dah. Yuk beri salam suaranya keras nih. Pinter. Ayo silakan. Oke. Ya. Ya, mengenai gaya. Yuk, bacakan langsung dari sini. Dan silakan baca. Ya, gaya adalah gerakan atau tarikan nih yang ditemukan oleh kelompok beriman ya. Lanjut. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok beriman. Oke, ya silakan duduk. Oke, selanjutnya nanti kelompok bergotong royong terakhir. Iya, nanti terakhir penutup. Sekarang dari Mandiri dulu. Ayo Mandiri. Ya Mandiri. Suaranya keras biar teman-temannya dengar. Ayo, ayo sayang, jangan berebut tempat. Majuan lagi saya dulu. Fikri, maju mana? Maju. Ya, yang keras suaranya, patah. Kalau dengarkan. Oke, ayo silakan. Mandiri, kelompok Mandiri. Beri salam dulu yang keras. Ya, siapa yang baca? Nabil. Ayo Nabil, yang keras suaranya. Gaya adalah dorongan atau tarikan hasil
menyebabkan benda bergerak. Contoh, bola tidak akan bergerak jika tidak menggunakan gaya otot. Orang sedang bermain bola terdapat gaya otot dan merubah arah bola. Oke, sudah? Iya, hebat. Beri tepuk tangan. Pintar mandiri. Satu kelompok lagi, yaitu kelompok yang paling aktif. Ya, mulutnya aktif, tangannya aktif. Ya, kelompok bergotong royong. Nah, hai sayang. Yang keras suaranya sampaikan ke teman-temannya. Mana teman-teman? Agak maju sayang, agak maju. Beri salam, lalu paparkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sampaikan. Bagaimana kalian membedakan benda seperti gambar di atas? Oke. Tuliskanlah cara-cara yang kamu lakukan untuk memindahkan benda ke percobaan ini. Kemudian tuliskan mengerjakan gambar. Kami menambahkan roda untuk memindahkan benda tersebut. Menambahkan apa? Ya, kalau tadi kelompok bernalar kritis menambahkannya dengan apa? Kayu. Kalau kelompok bergotong royong menambahkannya dengan roda. Boleh tidak berbeda? Boleh, ya. Boleh. Ya, lanjut. Adakah gaya yang muncul ketika kalian memindahkan barang tersebut? Jika ada gaya apa saja? Dengan cara menggunakan gaya gesek. Ya, betul. Lanjut. Gambarkan ide kalian. Pakai apa itu? Ada gambarnya? Ya, coba Idam gambarkan dah. Siapa yang mau gambar? Ayo, digambarkan ke depan. Nah, gambar dari kelompok bergotong royong. Cara memindahkan benda ya. Diberi apa? Oke. Satu. Nah. Nah, oke, kita lanjut. Oke, beri tepuk tangan untuk gotong royong. Ya, kita. Karena adanya gaya gesek ya. Jadi memindahkan barangnya itu boleh dua. Boleh menggunakan kayu, lalu boleh juga memindahkannya dengan menggunakan apa ini? Roda. Ada yang salah tidak? Tidak, dua-duanya boleh. Boleh, karena di sini terjadi gaya gesek. Ya, paham? Mana sih yang paham ya? Paham? Ada yang ingin kalian tanyakan? Iya, pintar. Berarti sudah bisa? Berarti sudah bisa? Oke, baik anak-anak. Sampai sini Ibu ingin menampilkan sebuah video, tapi tidak keras-keras suaranya, oke? Baik. Ada video yang ingin Ibu tampilkan ya, perhatikan ya. Ini tambah video dari Bu Guru ya. Tentang apa ini, Nat? Layar.
Ya, di sekitar kita. Dan untuk selanjutnya pertemuan Ahmad Islam di wilayah di kamar ada teman sekalian seperti ada ruang waktu niat yang bersama kepada saudara muslim kita di kamar. Insyaallah kemudian yang menyampaikan apabila ada anak-anak yang Nah, di sini ada yang mendorong dan ada yang menarik. Gaya kira-kira apa gaya? Ada yang didorong dan ada yang ditarik. Dari yang sudah kita pelajari, kira-kira apa yang sudah kamu dapatkan? Apa tadi pengertian gaya? Apa tadi? Pengertian gaya apa tadi? Gaya adalah dorongan atau tarikan pada suatu benda. Lalu kita pelajari hari ini ada berapa gayanya? Gaya apa? Gaya otot dan gaya sampai sini sudah paham? Ya, oke. Ibu akan membagikan lembar evaluasi untuk kalian kerjakan, gitu ya. Oke, ini adalah lembar evaluasi yang akan menambah pengetahuan kalian. Oke, Ibu bagikan lalu kalian kerjakan dengan baik.
Ya. Ada dua enggak? Jadi dulu nanti sebentar pulpen. Iya. Nanti kembalikan ke Muna ya. Oke, baik. Ya, sekarang sudah ya. Baik anak-anak, pulpennya boleh ditaruh. Nanti lembar evaluasinya kalau sudah selesai dikumpulkan ke guru ya. Ya, sekarang pulpennya ditaruh dulu, anak-anak duduk dulu. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Semoga ilmu pengetahuannya kalian dapatkan dengan baik. Oke? Ya. Baik. Nanti kalau ada yang kurang jelas, boleh kita tanyakan. Kalian boleh bertanya lagi ke Bu Guru yang mana ya? Ya, kota duduk dulu, pintar. Nah, jadi kalau ada yang kurang jelas nanti boleh ditanya lagi. Tadi kan kita sudah tanya jawab ya. Nah, nanti kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan lagi. Kalian boleh mengerjakan lembar evaluasi setelah selesai baru dikumpul ke Bu Guru. Oke, sampai di sini pembelajaran kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih anak-anak hebat. Oh, nggak jawab. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Intan. Kita bertemu kembali nih. Kemarin kan kita sudah melaksanakan kegiatan mulai dari pra observasi, dan kemarin juga saya sudah masuk ke kelas Intan untuk melihat kegiatan pembukaan ya pada kegiatan observasi di kelas. Kemudian hari ini kita coba merefleksi kegiatan-kegiatan yang sudah Intan lakukan. Kira-kira mulai dari kegiatan pra observasi yang kemarin kita sudah lakukan, yang kira-kira menurut Bu Intan pelaksanaan kemarin observasi itu dalam pas kegiatan pra observasi kan Bu Intan sudah menjabarkan ya tujuan pembelajarannya apa, terus area pengembangan yang ingin dicapai itu seperti apa, kemudian strategi yang disiapkan itu bagaimana. Kira-kira bisa nggak Bu Intan merefleksi kembali gitu ketika observasi di kelas itu seperti apa? Iya, jadi seperti apa yang saya tuliskan di pra observasi ya, di pra observasi itu kan saya menuliskan tujuan dari pembelajaran yang saya lakukan. Jadi dengan melalui percobaan, lalu anak-anak itu bisa menyelesaikan sebuah masalah. Karena kan saya pakainya metodenya PBL ya. Lalu anak-anak itu melakukan sendiri percobaan-percobaan itu. Dengan tujuan yang saya sampaikan di pra observasi, ketika saya menjalankannya itu mungkin Bu Refli bisa lihat sendiri, itu terlihat anak-anak itu kan melakukan sendiri dengan coba tarik tambang awalnya untuk mereka mengeksplor pengetahuan mereka dulu sebelum kita menyampaikan materi lebih dalam dengan bermain tarik tambang, lalu dengan adu panco seperti itu. Jadi dengan dua percobaan yang dilakukan oleh siswa, mereka bisa tahu dengan seperti itu ada loh gaya yang dibutuhkan, lalu ada tenaga yang kita perlukan dalam melakukan sesuatu. Nah, disitulah kita sebagai guru mengetahui betul apa yang dibutuhkan siswa, lalu materi yang akan kita capai. Jadi kita mengeksplor dari awal. Jadi di pra observasi yang sudah saya tuliskan, lalu di observasi juga saya lakukan. Alhamdulillah anak-anak itu antusias gitu ya, antusias dalam artian mereka senang karena memang
anak-anak SD itu kan identik dengan bermain ya, ya. Jadi kalau dikasih yang namanya permainan, apalagi tarik tambang ya, memang dia happy. Terus adu panco yang dia memang bersama temannya itu terlihat antusias di awal pembelajaran. Gitu ya, berarti tujuan pembelajaran yang kemarin Ibu sudah bicarakan, kita sudah bicarakan ya, dengan melalui percobaan, terus menggunakan diskusi kelompok, itu sudah sangat efektif dilakukan pada saat pembelajaran. Kemudian pada area pengembangan yang Ibu di sini sampaikan adalah pembelajaran berdiferensiasi. Ya, di situ juga gimana? Kira-kira ada tantangan atau kendala nggak Bu dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ini? Jadi memang pembelajaran diferensiasi ini kan memang sedang dilakukan ya. Kita semua guru-guru mencari tahu dengan berbagai macam informasi mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Jadi pembelajaran diferensiasi ini kita lakukan dengan saya pribadi ya Bu Retni, dengan mengelompokkan anak-anak itu menurut gaya belajarnya. Jadi sebelum kita melakukan pembelajaran, kita mengadakan tes dulu, tes kognitif, non kognitif, dan kita bisa mengetahui gaya belajar anak-anak tersebut. Jadi mana gaya anak belajar yang kinestetik, mana yang auditory, itu sudah terbagi. Jadi kita membagi kelompoknya tidak asal membagi anak-anak dibagi dalam 5 kelompok, boleh pilih sendiri atau kita yang pilihkan, bukan, tapi berdasarkan asesmen. Nah, jadi sebelum kita melakukan pembelajaran, kelompok itu sudah terbentuk di hari-hari sebelumnya. Nah, dengan diferensiasi ini kita banyak modelnya. Saya menggunakan diferensiasi konten yang saya perhatikan, karena anak-anak ini ada yang memang banyak geraknya, tetapi kalau disuruh membaca, saya nggak mau baca Bu, saya males. Jadi menangkapnya itu dengan gerakan-gerakan. Nah itu yang memang sudah saya kelompokkan sedemikian rupa menjadi kinestetik. Jadi dengan gerakan yang mereka lakukan, tapi tetap dengan arahan kita sebagai seorang guru, dengan panduan-panduannya. Jadi LKPD itu berbeda Bu Retni. Jadi berbeda antar kelompok. Jadi tidak semua kelompok itu LKPD-nya sama, tidak. Saya bedakan supaya anak-anak itu paham. Saya memahaminya dengan gerakan, lalu saya memahaminya dengan video. Saya kurang memahami dengan video, saya senangnya baca. Jadi saya punya wacana-wacana atau bacaan-bacaan artikel yang berkaitan dengan materi gaya yang kemarin saya jelaskan ke anak-anak. Jadi anak-anak itu dengan berbagai sumber. Nah, memang ada sedikit kendalanya seperti ini. Kita terkadang memetakan tidak semuanya itu 100% keberhasilan Bu Retni. Jadi ada yang kita sudah petakan masuk ke kinestetik, ternyata ketika di kelompok kinestetik, anak ini bilang ke saya sebagai gurunya, Bu, aku juga mau loh Bu lihat video gitu. Dan itu memang tidak apa-apa karena memang kebutuhannya mereka. Karena kan kita melihat mengajar itu bukan hanya sebatas menyampaikan ilmu ya Bu Retni, tapi bagaimana kita melihat kebutuhan dia, bagaimana kita melihat bagaimana dia menangkap pembelajarannya. Jadi kalau memang anak itu bilang, Bu saya mau melihat video juga dong Bu tentang materi ini, saya nggak mau hanya gerakan, kita boleh Bu Retni memindahkan anak tersebut ke kelompok yang memang ada video pembelajarannya. Jadi tidak semata-mata kita pure sudah kita bagi kelompok, mereka tidak boleh bergerak. Itu tidak. Jadi semua boleh bergerak. Jadi anak-anak boleh loh bertukar. Kalau anak-anak ingin membaca, anak-anak boleh pindah. Nah, jadi bergilir. Jadi dari kelompok ke kelompok. Memang kalau kita lihat berisik, tapi berisiknya itu dalam pembelajaran. Jadi bukan yang berisik mereka lari-larian di dalam kelas, tapi dalam pembelajaran. Nah, memang kemarin itu saya sempat ada inovasi yang ingin membuatnya itu di pojok-pojok kelas. Nah, tapi saya lihat kalau untuk anak SD, kayaknya kalau dikasih di pojok-pojok kelas itu masih meraba. Semuanya mau, saya mau ini, saya mau itu, jadi nanti kacau. Makanya saya coba dengan berkelompok, tapi dengan konten yang berbeda, lalu anak-anak tahu dirinya itu kesukaannya di mana, kebutuhannya di mana, tanpa kita harus bilang
kamu itu kelompok kinestetik, kamu itu kelompok auditori. Tidak, kita tidak ada pembicaraan seperti itu, dan kita tidak memblok-blok anak-anak, tidak, semua sama. Jadi pembelajaran yang dilakukan semua sama. Itu sih yang saya lakukan pada saat observasi kemarin ya Bu Refni ya. Bu Refni lihat sendiri, anak-anak itu memang identik dengan senang bermain, itu udah pasti. Lalu senang yang namanya dikasih kuis. Jadi saya itu setiap kali pembelajaran tidak pernah lupa kasih permainan. Baik kita mau pakai quizzes, kita mau pakai banyak lah macamnya ya. Sekarang digital sudah banyak. Terus kemarin juga Bu Refni lihat anak-anak saya kasih puzzle dengan teka-teki silang, terus anak-anak mencoret sendiri langsung di papan tulis. Walaupun kita pakai infokus, mereka mencoret, itu ternyata membuat mereka bersemangat. Jadi tidak kurang untuk anak SD ini adalah media pembelajaran yang benar-benar membuat mereka menyenangkan. Bu Refni, mungkin itu sih dari saya. Tadi pengembangan dirinya dalam pembelajaran di Berdifferensiasi itu sudah terlihat sekali ya Bu Intan, Iya. dan Bu Intan mengutamakan konten yang Konten, digunakan betul. dalam pembelajaran tersebut. Hmm. Nah, kira-kira dari yang tadi Bu Intan bicarakan gitu ya, kan di sini Bu Intan pakai PBL ya, Iya. Progress Learning gitu. Nah, kira-kira dalam kegiatan PBL tersebut gitu ya, apalagi khususnya di dalam kelompok, karena kan tadi kan Bu Intan sudah bilang ya, Bu Intan sudah memetakan mulai dari anak kinestetik, audio, visual, itu sudah dipetakan masing-masing gitu. Nah, kira-kira dalam kegiatan PBL ini anak itu sudah bisa memecahkan masalahnya sendiri atau masih dibimbing oleh guru atau dengan rekan sejawatnya saja gitu dalam pembelajaran tersebut? Iya, jadi seperti ini Bu Refni, kelompok itu sudah saya bagi sedemikian rupa menurut gaya belajarnya. Lalu anak-anak ini memang tidak lepas pasti ada bantuan dari tutor sebaya. Jadi saya memberikan LKPD, bukan LKPD yang langsung banyak materi, bukan, materinya tidak, tapi dia menggali potensi-potensi yang ada di masing-masing anggota kelompok. Jadi LKPD-nya saya sudah misalnya visual, saya sudah siapkan beberapa gambar. Ada anak yang sedang, ibu yang sedang menggendong anaknya, lalu ada orang yang bermain sepatu roda seperti yang kemarin. Jadi dengan beberapa gambar itu anak-anak memecahkan sendiri nih, ini kira-kira benar ada gayanya enggak? Lalu gaya yang ada di dalam gambar itu gaya otot atau gaya gesek? Karena memang materi saya itu kan kemarin mengenai gaya otot dan gaya gesek yang berarti. Jadi anak-anak itu memecahkan, saya melihat di dalam kelompok gitu ya, kan saya keliling, saya pantau, tetap kita sebagai pembimbingnya, sebagai moderator anak-anak dalam memecahkan masalah, itu anak-anak saya lihat antusias. Jadi antar teman tutor sebaya itu enggak dong, kan kalau bermain sepatu roda itu bergesekan antara roda dengan jalanan aspal. Terus teman yang lain juga berargumen gitu ya, berpendapat, dia berargumentasi. Tapi kan dia juga butuh tenaga untuk gerakannya gitu. Jadi dilihat dari sisi mana nih gitu. Jadi antar kelompok itu saling bersinergi untuk memecahkan sebuah masalah yang memang dia harus tuntaskan di dalam LKPD-nya masing-masing. Sama seperti kelompok lain yang memang kinestetik, mereka tidak satu menggerakkan meja lalu yang satu tidak aktif, tidak. Coba digerakin dulu deh mejanya kayak apa gitu. Lalu coba kamu tarik deh tangan aku, terasa nggak? Oh bener ya ada gaya. Memang terdapat gaya ya. Jadi mereka diskusinya itu berhasil tetap dengan panduan, tetap ada pertanyaan, Bu. Tapi kok kata teman saya, kata saya kok begini, kata Ratna nggak begini Bu. Jadi kita yang sebagai fasilitatornya anak-anak yang memang pemahamannya harus kita perkuat dan kita pertajam. Jadi jangan sampai nanti apa yang anak-anak pahami itu melenceng dari materi yang kita ajarkan pada saat itu. Dan alhamdulillah pada saat observasi kemarin itu saya lihat memang anak-anak saya itu kelas 4B itu antusias. Lalu kalau memang ada ketimpangan, Bu, kok gambar ini tidak sesuai ya Bu, saya bingung Bu, ini dilihat sepatu rodanya atau gerakan tangannya nih Bu gitu. Jadi kita yang
kasih, oh ya memang sepatu rodanya kamu lihat, oh berarti kayak gesek kok. Jadi memang terlihat sekali anak-anak itu haus akan ilmu, jadi pengen sekali belajar, pengen sekali menambah pengetahuan dia dengan kita sebagai fasilitator aja, bukan kita yang berperan penting. Jadi anak-anak yang berperan penting, anak-anak yang memecahkan masalah sampai dia tahu masalahnya itu, lalu bagaimana penyelesaiannya, sampai materinya itu matang dan kita hanya menambahkan dengan nanti kita mengadakan tanya jawab, lalu kuis yang berkaitan dengan materi, lalu dengan anak-anak itu berpendapat, ada nggak yang mau menyampaikan pendapat. Terus setelah itu kan di dalam LKPD kemarin juga di observasi itu ya Bu Refni ya, anak-anak itu memaparkan ke depan. Jadi apa yang hasil yang dapat di anak-anak terima nih, hasilnya apa setelah diskusi atau kerja kelompok, punya hasil apa, paparkan ke temannya. Jadi teman-teman yang lain, ada hal yang beda. Kok mereka menyampaikannya gambar ya? Aku tadi gak ada gambar. Oh, jadi saling tukar informasi, saling tukar ilmu pengetahuan, itu yang saya harapkan di pembelajaran berarti. Ya, tadi ini ya, saya juga kemarin kan sudah mengobservasi ini kan ya, juga merasakan gitu anak itu antusias sekali. Betul. Ketika di awal pembelajaran ibu juga memberikan motivasi kepada anak-anak gitu. Kemudian ibu kasih benar tadi permainan di awal ya, permainan di awal sehingga Bu Intan itu jadi tidak hanya menanamkan konsep pada anak, tetapi anak itu melakukan dulu baru mereka tahu perjalanannya, baru mereka tahu. Dan Bu Intan juga memfasilitasi atau fasilitator anak-anak atau memberikan umpan balik juga ya kepada anak-anak kemarin yang saya lihat seperti itu. Kalau saya boleh tanya, di kelas webinar ada anak PDBK? Alhamdulillah untuk tahun ini Bu Refni semuanya tidak ada yang berkebutuhan khusus. Jadi memang kalau tahun lalu kan saya punya satu anak PDBK, kalau tahun ini memang semuanya bukan kita bilang normal ya, memang tidak perlu tidak ada bimbingan khusus, tidak ada. Cuma memang anak-anak ini kapasitasnya kan berbeda-beda ya, karena punya kelebihan dan keunggulannya masing-masing yang dapat kita gali Bu Refni. Jadi penanganan saya tidak ada yang terlalu khusus atau harus saya istimewakan, tidak, semua dapat pembelajaran yang sama. Tidak ada PDB kayak yang riskannya kalau misalnya di satu kelas itu ada PDB-nya. Saya kira kemarin ada gitu, tapi ternyata tidak ada. Dan Bu Intan tidak punya penanganan khusus pada anak-anak yang memang di luar dari anak-anak yang biasa. Kira-kira nih Bu Intan dari mulai terus Bu Intan sudah sudah melakukan observasi. Kira-kira refleksi dari kegiatan observasi kemarin itu seperti apa? Iya, sebenarnya dari hati saya juga ya Bu Refni ya, saya tuh senang diobservasi sama Bu Refni atau sama teman-teman yang lain, karena kan dengan observasi ini kan kita tahu ya mana kelemahan kita, mana kelebihan kita sebagai seorang guru. Lalu nanti kayak kemarin Bu Refni observasi saya juga kan, Bu Intan LKPD-nya bagus loh, ternyata berbeda-beda. Itu jadi kekuatan saya Bu Refni, kekuatan saya berarti memang yang saya lakukan ini sudah baik gitu ya Bu Refni ya. Ya walaupun memang pasti ada lah sedikit-sedikit yang kadang-kadang saya juga lupa gitu, yang tadinya kuisnya saya maunya 2 akhirnya jadi cuma 1 karena saya lihat anak-anak udah terlalu antusias, lalu saya juga udah ada percobaan, jadi kuisnya ketinggalan 1 Bu Refni gitu. Memang di observasi itu saya senang, tidak ada rasa grogi saya dilihat Bu Refni di belakang, tidak. Tapi saya juga bilang ke anak-anak kalau Bu Refni ini ingin belajar bersama kita loh, tidak ada yang beda, ini pembelajaran yang biasa kita lakukan. Jadi di observasi ini kita bisa saling tukar pikiran ya Bu Refni ya. Lalu Bu Refni juga bisa lihat saya mengajar. Saya juga kan mengajar diri saya kan sulit, jadi harus orang lain yang
menilai pembelajaran saya, kurangnya di mana, lebihnya di mana gitu. Jadi kalau saya merefleksi kegiatan observasi kemarin, dari pribadi saya memang saya udah merasa puas karena memang diferensiasi yang saya lakukan itu saya tidak menonton Bu Revi, tidak menonton setiap hari saya gunakan ini saja, tidak. Terkadang anak-anak itu saya lihat tidak butuh berkelompok, ya saya duduk berbaris seperti bis gitu ya, jadi tidak saya kelompokkan, jadi tergantung kebutuhan mereka. Terus saya juga melihat materi yang akan saya ajarkan. Kalau materinya itu butuh berkelompok, ya saya lakukan kelompok kecil atau kelompok besar. Tapi kalau materinya itu cukup dengan anak-anak mengeksplor dirinya, saya cukup dengan barisan kelompok aja. Nah, yang saya lihat memang kemarin itu anak-anak itu Bu Revni masuk ke dalam kelas saya itu anak-anak udah pandangannya udah beda, mungkin ada suasana yang beda ya Bu Revni ya. Wih, ada bu guru nih yang mau lihat saya belajar, tapi memang sebenarnya walaupun tidak dilihat pembelajaran mereka memang sudah asik seperti itu Bu Revni, sudah asik. Jadi mungkin bisa dibilang kita jangankan untuk duduk, anak-anak itu maunya kita dampingi, maunya kita temani gitu. Jadi bukan hanya karena ada Bu Revni saya jadi ngajarnya jadi benar, tidak. Itu yang sudah saya lakukan. Lalu anak-anak juga sempat mau disuruh tarik tambang, ngeliat dulu Bu Revni ada di belakang. Jadi ada sedikit motivasi dia. Jadi saya lihat antusias anak-anak juga. Siapa yang mau maju biasanya? Yuk kita yuk. Ini enggak, saya Bu. Jadi kayak ada dorongan dari diri dia, motivasi dari diri dia yang memang di observasi ini anak-anak merasa saya mau belajar dan saya lebih semangat lagi kayaknya kalau ada guru lain gitu di samping mereka. Dan saya lihat juga mungkin presentasenya gitu ya bisa naik 5-10% Bu Revni dari hari-hari biasanya. Lalu yang saya lakukan juga ya seperti tadi, saya itu kalau ngajar pasti mempertahankan diferensiasi. Saya nggak mau ngajarnya klasikal kayak tempo dulu ya, kasih catatan, tulis, hafalkan ulangan, saya tidak mau. Jadi saya ingin anak-anak itu bermakna, dia pulang bukan hanya sekedar open textbook gitu ya. Jadi ini loh, oh gaya adalah bla 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 bla, ini tidak, tapi dia dengan dia melakukan sesuatu, dengan dia memecahkan masalah, dengan hal yang baru, itu anak-anak dapat maknanya. Oh ternyata gaya itu gini loh. Jadi itu kan menurut saya lebih lama ya Bu Revni ya, lebih lama di dalam ingatan mereka daripada yang cuma sekedar hafalan, besok ulangan, tahu-tahu lupa. Jadi saya lihat anak-anak itu pada saat observasi terlihat antusias. Jadi anak yang pendiam Bu Revni, anak yang memang biasanya diam saja. Saya juga terkaget-kaget gitu kemarin. Siapa yang mau jawab nih? Ayo ibu punya puzzle. Siapa yang mau jawab ke depan dengan teka-teki silangnya? Itu sampai anak saya yang diam, sampai saya Bu, saya mau mencoba. Biasanya enggak Bu Revni, biasanya tidak mau dia. Jadi dia tuh mungkin tergugah lalu ingin aktif. Biasanya cuma gini, saya tunjuk dulu, ayo mau maju tidak gitu. Baru enggak Bu, malu gitu. Enggak Bu. Ternyata mereka punya potensi yang memang terkadang kita harus jeli melihatnya. Anak yang pendiam itu ternyata potensinya besar, besar. Jadi observasi kemarin itu selesai observasi sampai saya bilang, Putna, kamu hebat, bisa kamu gitu. Sampai yang tadinya tepi silang itu kan anak-anak itu hanya sekedar ya hanya tegak, mendatar gitu, menurun gitu ya. Ini mereka dia itu bisa sampai horizontal gitu Bu Revni, sampai horizontal dan hurufnya terbalik. Sengaja memang saya bikinkan huruf yang terbalik dan dia bisa mencari kata mendorong, tapi mendorongnya itu bukan dari atas ke bawah, saya tulisnya dari bawah ke atas, mendorong. Nah, terus saya buat lagi kalimatnya yang memang tidak semudah yang mereka cari. Itu mereka antusias. Biasanya saya buat mendatar dan tegak aja ya, nyarinya sampai pusing gitu. Mana ya Bu Intan, mana lagi ya Bu Intan? Memang kemarin juga seperti itu ya. Mana ya Bu? Tapi mengasah pengetahuan mereka, kata-kata yang berkaitan dengan gaya. Jadi ternyata anak-anak yang pendiam itu punya potensi bagus gitu. Jadi
kita mengemasnya. Iya, gitu kan, ya. betul. Kadang pembelajaran di kelas itu kan artisnya itu Gurunya, gurunya. betul, ya, Gimana yang cara benar. guru itu membawakan mengemas suatu pembelajaran itu dengan menarik. Otomatis ketika guru itu sudah melakukan kegiatan yang menarik untuk anak, otomatis yang pendiam pun bergerak. Betul. Karena ada antusias atau ada keinginan dalam dirinya sendiri. Lain dengan guru-guru yang mungkin yang Winan bilang tadi, monoton, Klasikal, ya. ada textbook saja gitu kan. Nah, tapi ketika kemarin Winter observasi, jadi kita tidak memberitahukan dulu nih, ini apa sih gaya itu adalah, biasa kan gitu kan, kita memberitahukan dulu nih konsepnya seperti ini, baru melakukan. Tapi Winter mau membalikan itu gitu kan. Oke, kita lakukan dulu percobaan gitu kan, dengan cara tarik tambang, adu panco. Saya dulu kemarin adu panco itu anak-anak pengen sekali gitu, semuanya maju gitu ya berarti ya. Semuanya pengen ikut gitu. Iya. Berarti kan secara tidak langsung anak menyukai pembelajaran tersebut. Karena yang tadi Bintan bilang, anak yang pendiam pun mau mencoba, mau mengikuti, itu sudah luar biasa. Saya kira Bintan dengan Bintan mengemas hal yang sedemikian rupa, walaupun materinya tidak banyak, tetapi Bintan bisa mengemasnya dengan sangat variatif ya, menggunakan media yang berbagai macam gitu kan, memberikan mereka permainan, mereka tahu oh ini loh ternyata gaya ini seperti ini loh, gitu. Dengan adanya permainan tarik tambang dan anak yang bisa sampai jatuh, betul. Itu sekarang itu nggak apa-apa, itu kan pembelajaran gitu. Dia merasakan oh ya ternyata begini ya gitu. Butuh gaya loh, gaya, butuh tenaga. Betul sekali. Jadi saya senang sekali gitu ketika mengobservasi Bintan dengan kita mengemasnya sedemikian rupa, memberikan media yang beraneka ragam, terus memberikan pembelajaran yang berdiferensiasi. Saya juga lihat gitu kan Bintan membimbing setiap kelompok gitu, ketika ada yang betul, ketika ada yang susah atau perlu dibantu, Bintan juga memfasilitasi itu. Oke, dari kegiatan yang sudah tadi Bintan jabarkan, kira-kira rencana tindak lanjut Bintan ke depannya seperti apa? Iya, saya memang tidak mau mengajar begitu-gitu saja, Bu Refni, tidak. Saya itu selalu ingin mengembangkan diri, yaitu dengan apa? Ya pasti kita ini kan sekarang sedang PMM ya, Bu Refni ya. Jadi mengikuti modul-modul yang ada di PMM. Nah itu ternyata bagus, Bu Refni, memang itu mengembangkan diri kita ya. Orang lain bisa loh pembelajarannya aktif di kelas seperti ini loh, terus maknanya dapat loh, kenapa saya tidak? Nah disitulah saya memperdalam modul-modul yang ada di PMM, itu yang utama. Lalu saya juga mengembangkan diri melalui mengikuti seminar-seminar yang berkaitan dengan pembelajaran, Bu Refni. Jadi kalau ada seminar, saya lihat dulu judulnya. Biasanya kan banyak masuk lewat WA ya, Bu Refni ya. Kita punya grup itu banyak masuk seminar-seminar. Itu saya tidak sembarangan mengambil seminar langsung daftar, tidak. Tapi saya lihat dulu, kalau memang misalnya ada seminar yang pengembangan EA untuk pembelajaran itu, biasanya saya langsung daftar, Bu Refni. Jadi saya mengembangkan diri saya dengan seminar itu. Lalu belum lama, 1 minggu yang lalu, saya juga ada seminar yang disampaikan oleh Ibu Nancy ya dari Cipinang Melayu. Itu juga ada di grup saya. Itu langsung mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi dengan apa yang dikembangkan itu sekolah. Jadi bukan hanya kelas. Jadi kalau kelas itu kan lingkup kecil. Jadi kita mengembangkan dengan sekolah. Bagaimana fasilitas semua yang ada di sekolah ini dapat kita gunakan untuk pembelajaran anak. Nah itu biasanya saya langsung mengikuti, Bu Refni. Jadi memang kalau kita ikuti banyak, tapi saya pilah-pilah yang memang kira-kira itu kebutuhan anak. Terus bisa mengembangkan diri saya. Media yang saya gunakan, saya selama ini belum pernah pakai Gemini, misalnya seperti itu, Bu Refni. Saya belum pernah pakai AI. Terus kayak apa sih modelnya? Saya tunggu-tunggu nih seminar yang ada. Kalau memang udah ada, langsung saya ikuti. Jadi saya memperdalam diri saya cari tahu, saya browsing, saya cari di internet. Terus kuis juga. Kalau kuis kita pakai Quizizz, kok anak-anak bosan kalau dikasih Quizizz.
oh berarti anak-anak butuh kuis yang lain. Kita anak-anak itu ternyata kalau dikasih touchscreen gitu ya, touchscreen ya dipegang, adalah kita yang mencet. Anak-anak tuh taunya pegang aja gitu, taunya menghilang dapat jawaban. Itu mereka tuh wow gitu, merasa amazing ya, takjub. Padahal kita cuma ngetiknya di laptop. Jadi saya ingin mengembangkan hal-hal yang kayak gitu Bu Refni. Dan kalau ada hal-hal baru itu anak-anak seringkali bilang gini, apalagi ya yang baru dari guru nih ya, apalagi yang baru dari Bu Intan. Jadi mereka menunggu-nunggu dan saya juga jadi apa ya yang baru yang mau saya kasih ke anak-anak. Nah itulah saya kembangkan diri saya dengan pengembangan diri saya ini dengan mengikuti seminar-seminar seperti itu Bu Refni. Lalu ada juga pembelajaran atau seminar yang memang mengenai berdiferensiasi di kelas. Ya ini saya bilang tadi, saya pernah ikut seminar, ternyata di situ diberikan video pembelajaran. LKPD-nya atau bukan LKPD, maaf, konten-kontennya Bu Refni. Konten-konten itu ditaruh di pojok-pojok kelas. Nah itu belum saya lakukan. Jadi, ternyata menarik. Cuma saya lihat lagi, ini kalau kita lakukan atau kita laksanakan di SD bisa atau tidak. Jangan-jangan dia cuma bumbun aja gitu ya. Kita taruh laptop satu di pojok kelas. Ya mungkin mereka 32 siswa semuanya ke laptop. Nggak ada yang mau ke visualnya atau ke gambar-gambar di dinding-dindingnya. Atau tidak ada yang mau dengan kinestetik atau menggerakkan bola yang kita siapkan di sana, meja yang kita siapkan di sana. Itu yang sedang saya pikirkan. Tapi saya lihat kalau di pembelajaran di SMA itu, saya lihat kan di SMA 6. Nah, SMA 9 yang di Cijantung itu videonya tuh saya lihat karena ditampilkan ya di Zoom, kok menarik. Lalu ada pakai media-media yang memang ada bola dilempar gitu ya, dilempar, anak-anak saling melempar tapi memang bolanya aktif. Itu saya dapatkan di pelatihan mandiri Bu Refni. Jadi saya itu memang senang mengembangkan diri saya sampai saya benar-benar paham untuk apa, ya pasti tujuan utama kita untuk kita berikan lagi ke anak didik kita. Nah, jadi mereka juga penasaran, apalagi ya. Jadi saya juga nggak mau yang ngajar cuma sekedar ayo nak latihan, kumpulin, kasih nilai pulang. Jadi adalah sedikit walaupun tidak banyak yang bermakna buat dia. Gitu Bu Refni. Jadi saya ikuti pelatihan. Berarti Bu Intan di sini pengembangan dirinya atau aktivitas yang kita lakukan untuk mengembangkan diri kita itu mengikuti pelatihan, seminar itu memperdalam lah gitu ya Bu Refni. Selain itu, selain tadi pelatihan dengan penggunaan PNM, ada lagi tidak Intan untuk mengembangkan diri kita selanjutnya. Sebenarnya seperti diobservasi seperti ini ya Bu Refni ya, ini juga mengembangkan diri saya. Biasanya kita ngajar tidak ada dipantau gitu ya, tidak ada pemantauan baik CCTV atau pemantauan guru. Biasanya kepala sekolah memang ada pemantauan, tapi kan ada jenjang waktunya ya Bu Refni, enggak yang setiap hari kita dilihat. Sebenarnya dengan diobservasi itu kita menjadi pengembangan diri juga Bu Refni. Besok saya mau diobservasi, berarti saya mau kasih yang terbaik nih. Kira-kira apa ya? Terus kalau saya kasih dengan hal yang kemarin, pasti anak-anak bosen juga gitu ya Bu Refni. Nah kayak kemarin saya bikin puzzle gitu ya, itu baru juga Bu Refni, baru pas Bu Refni observasi, anak-anak itu makanya kan bingung mencari kata-kata. Jadi mungkin Bu kok ganti kuisnya, sempat kan ada Bu kok ganti kuisnya ya, karena memang saya tahu mau diobservasi, saya pengen kasih yang berbeda dengan anak-anak. Dan itu ternyata dengan observasi mengembangkan diri saya juga Bu Refni. Dari malam saya udah nyakin, termotivasi. Mungkin dari 2 hari yang lalu Bu Refni baru praobservasi ya waktu itu sama saya. Bu Intan, saya mau masuk ke kelas Bu Intan. Itu kepala saya langsung berpikir gitu, apa yang mau saya kasih, lalu materi yang sedang anak-anak dapatkan itu materinya tentang apa, itu saya buka ulang Bu Refni. Oh materinya ini. Terus 2 hari setelah kita praobservasi, saya langsung berpikir juga, oh iya diobservasikan pada saat itu hari Rabu ya Bu Refni ya, praknya ya. Lalu kita observasikan di Jumat, itu saya juga nggak bisa tidur Bu Refni. Jadi kayak mau dinilai sama ada artis di dalam kan Bu Refni,
ada artis di dalam dan saya harus tampil maksimal. Jadi saya nggak mau tampilnya itu setengah-setengah. Saya pengen tampil maksimal yang memang walaupun biasanya tiap kali ngajar saya juga sudah maksimal, tapi beda Bu Refni, auranya beda. Jadi ada Bu Refni di belakang itu auranya membuat saya lebih termotivasi. Terus saya kasih LKPD yang memang biasanya anak-anak sudah tahu langkahnya ya, langkah-langkahnya. Terus ini anak-anak baca sendiri panduannya. Jadi anak-anak cuma, Bu, diapakan? Yuk baca panduan. Jadi mereka terdorong tidak mau terlalu terlalu banyak ngobrol karena ada FB juga kan. Biasanya kan pasti sedikit banyak namanya anak SD baru kelas 4 pasti kamu deh yang nulis, aku deh gitu. Ini enggak, aku yang mau nulis, aku yang mau ini, aku ya. Nanti kamu apa? Menurut kamu apa? Jadi saya lihat memang disinilah pengembang diri saya terasah juga Bu. Jadi nggak asal-asal saya observasi ya. Jadi saya kembangkan lagi, saya sampai cari dulu kira-kira media yang pas untuk materi saya besok itu apa ya. Oh kayaknya saya kalau pakai yang ini kurang pas, ternyata kalau nampilin video di YouTube kurang pas. Oh saya punya video pembelajaran yang saya buat sendiri, jadi saya tampilkan. Jadi seperti itu Bu Refni. Jadi saya pas-pasin dulu nih. Kok di YouTube kan, kalau di YouTube itu kan kita juga banyak menyaring ya, nggak semuanya itu pas dengan kita. Kadang waktu durasinya terlalu lama, terus anaknya bosen, itu orang ngomong apa gitu kan. Jadi kita kasih video-video yang memang interaktif. Ya tadi saya coba kait-kaitkan ya Winan ya, mulai dari kita awal sampai observasi sampai di saat ini di pasca gitu kan. Banyak banget kita di sini sama-sama belajar, sama-sama sharing. Saya juga banyak sekali mendapatkan pelajaran dari Winan yang kemarin saya sudah observasi di kelas ya. Mungkin bagi saya kalau guru-guru yang sudah terbiasa dengan media pembelajaran yang aktif atau dengan metode pembelajaran yang bervariasi, saya rasa tidak akan mempunyai kesulitan. Mau itu diobservasi, mau itu tidak diobservasi, ketika kita melakukan hal tersebut rutin yang biasa kita lakukan, itu saya rasa tidak akan mengalami kesulitan apa-apa. Paling memang ada bedanya karena ada orang yang melihat, cuma ada orang yang melihat. Tetapi kalau misalnya memang sudah terbiasa, Bu Intan udah terbiasa nih pakai PBL atau pakai PJBL atau pakai inquiry dan segala macam, itu saya rasa Bu Intan udah nggak harus mempersiapkan yang sedemikian rupa, karena ada observer atau tidak ada pun kita memang memakai seperti itu. Dan justru kita sama-sama belajar ya. Mungkin saya juga di dalam pengelolaan kelas ada yang saya kutip dari Bu Intan atau saya ambil dari Bu Intan, mungkin cara penguatan ke anak atau cara motivasinya atau memberikan pembelajaran yang interaktif kepada anak gitu kan. Itu juga suatu pembelajaran untuk saya gitu. Makanya tadi kan saya tanya detail sekali gitu kan, bagaimana refleksi Bintang selama kemarin observasi, terus tindak lanjut. Tadi juga Bintang sudah mengungkapkan aktivitas pengembangan diri Bu Intan gitu ya selama ini. Kemudian ini kan dari tadi kita udah ini berbicara ya. Kira-kira perasaan Bu Intan setelah berbicara dengan saya nih hari ini, mulai dari observasi terus sampai ke pasca ini, kira-kira perasaan Bu Intan bagaimana ketika berkomunikasi dengan saya? Iya, saya berterima kasih ya Bu Refni ya. Saya udah diobservasi, berarti kan pilihannya Bu Refni nih ya. Berarti kan saya udah Bu Refni percaya sama saya. Pasti ada kekurangan-kekurangan yang saya lakukan di dalam kelas ya Bu Refni ya. Bu Refni juga sudah menyampaikan, kita udah sharing, itu yang lebih pentingnya. Terkadang kita kalau ngajar butuh orang lain untuk menilai diri kita. Bukan hanya kita tahu kelebihan kita, tapi kekurangannya kita nggak tahu. Tapi dengan seperti ini, jujur aja saya senang Bu Refni. Kalau Bu Refni mau minta beberapa kali lagi, saya juga senang gitu ya. Jadi memang saya itu tidak menutup yang namanya
tidak boleh ada orang masuk ke dalam kelas saya, tidak. Kita saling sharing, terus kita saling berbagi informasi, apalagi untuk penanganan peserta didik kita ya Bu Revi. Anak-anak ini kan pasti banyaklah yang harus kita tuntaskan. Terkadang mereka murung di dalam kelas pun kita juga harus tahu masalah dia di rumah, padahal itu kan bukan ranahnya kita sebagai seorang guru, tapi karena itu berpengaruh dengan pembelajaran, tetap itu adalah ranah kita untuk menyelesaikan. Jadi saya jujur aja dari mulai pra observasi bersama Bu Revi ya, lalu observasi 1 jam lebih sama Bu Revi, lalu sekarang pasca, saya berterima kasih Bu Revi. Saya juga jadi tahu kekuatan-kekuatan saya, kelemahan-kelemahan saya, dan saya dapat lebih termotivasi lagi Bu Revi. Jadi besok-besok itu dalam pembelajaran, oh iya kemarin Bu Revi bilang suka dengan kuis yang ini, gini. Oh berarti nanti modelnya yang saya ganti, mungkin tadinya kuisnya touchscreen nanti diubah menjadi spin ya, jadi berputar. Jadi saya kolaborasi itu semua dan masukan-masukan dari Bu Revi yang kemarin Bu Revi sudah sampaikan ke saya berterima kasih. Nanti akan saya perbaharui lagi, saya tambah lagi, saya kolaborasikan lagi. Ya mungkin juga kita kan butuh rekan sejawat ya Bu Revi ya, butuh masukan-masukan teman-teman, butuh kayak Bu Revi ini sebagai teman saya datang masuk ke dalam kelas saya, itu kan sebagai masukan juga buat saya, itu saya senang sekali Bu Revi. Jadi kita bisa saling ini ya, belajar. Saling belajar. Bukan hanya bertukar pikiran dengan administrasi saja. Betul. Ternyata bertukar pikiran dengan pembelajaran lebih menyenangkan ternyata ya. Menyenangkan. Yang ya pastilah kita semua punya kendala ya dalam menghadapi anak didik kita. Tapi dengan cara kita bertukar pikiran dengan rekan gitu atau dengan kepala sekolah, mungkin hal-hal yang tadi kita rasa berat ya kan, setelah kita berkomunikasi seperti ini, oh ada kendala, nah bisa teratasi paling tidak gitu kan. Betul. Yang apa yang kita rasakan, oh ini kendalanya besar nih gitu kan. Ternyata ketika kita berhubungan dengan teman kita di sekolah atau rekan di sekolah, oh ternyata kita dapat nih pemecahan masalahnya, oh gitu. Berarti seperti ini mengatasi siswanya. Baik, Bu Intan, terima kasih banyak ya Bu Intan. Jangan kapok, saya observasi lagi. Oh silakan, kelas saya terbuka Bu Revi. Terima kasih banyak waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah